Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang CPNS di channel Febriansa Adyat. Dalam video kali ini akan dibahas 30 soal tes wawasan kebangsaan part 3. Metode pembahasannya adalah jumlah soal yang akan dibahas dalam video ini sebanyak 30 soal sesuai dengan jumlah soal yang diujikan di SKD CPNS yang saya himpun dari berbagai sumber. Saya akan membacakan soal dan opsinya secara lengkap. Saya akan memberi jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat terlebih dahulu menjawab soalnya. Jika teman-teman membutuhkan waktu lebih banyak, silakan di-pause. Jika teman-teman ingin menghitung skor TWK-nya, silakan dicatat dalam jumlah soal yang benar dikali 5 poin dan yang salah 0 poin. Soal 1. Unsur-unsur negara adalah A. Penduduk, kedaulatan, pengakuan dari luar negeri. B. Rakyat, kepala negara, undang-undang dasar. C. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. D. Wilayah, undang-undang dasar, rakyat. E. Pengakuan dari negara lain. Jawaban yang benar adalah rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. C. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Menurut pendapat Oppenheim, Lauterbach, unsur-unsur negara sebagai berikut. Unsur pembentuk negara konstitutif adalah rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Berikutnya soal 2. Soal 2. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, yaitu A. Pelaksanaan tugas pusat di daerah dibantu oleh aparat negara. B. Sebagian tugas-tugas pemerintahan dilimpahkan kepada daerah. C. Pelimpahan hak untuk memungut pajak kepada daerah dalam bidang tertentu. D. Wilayah negara terbagi dalam beberapa wilayah administratif. E. Seluruh kekuasaan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jawaban yang benar adalah B. Sebagian tugas-tugas pemerintahan dilimpahkan kepada daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1, yang dimaksud asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan desentralisasi didasari keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Soal 3. Berikut ini maksud politik luar negeri bebas aktif kecuali A. Menentukan sikap terhadap masalah internasional. B. Bebas berpendapat terhadap masalah internasional. C. Harus bersekutu dengan negara-negara adikuasa. D. Aktif mendamaikan negara-negara yang bersengketa. A. E. Aktif dalam gerakan non-blok. Jawaban yang benar adalah C. Harus bersekutu dengan negara-negara adikuasa.
Kebijakan luar negeri Indonesia, politik luar negerinya bebas aktif. Artinya, politik luar negeri yang kita anut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan, melainkan bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Berikutnya, soal 4. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijakan dan tindakan yang disebut dengan A. Hak inisiatif, B. Hak budget, C. Hak petisi, D. Hak angket, E. Hak amandemen. Jawaban yang benar adalah C. Hak petisi. DPR mempunyai wewenang, tugas, dan kekuasaan, yaitu berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan pemerintah yang disebut dengan hak petisi. Berikutnya, soal 5. Apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, yang melaksanakan jabatan pemangku sementara adalah A. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI. B. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Panglima TNI secara bersama-sama. C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. D. Ketua dan Wakil Ketua MPR sampai terpilih Presiden dan Wakil Presiden. E. Ketua MPR dan Ketua DPR. Jawaban yang benar adalah C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai akhir masa jabatan. Berikutnya, soal 6. Berikut ini konsekuensi dari pemberian otonomi daerah, kecuali A. Pendapatan dan belanja Pemda menjadi urusan daerah. B. Pembinaan pendidikan dasar menengah menjadi tanggung jawab Pemda. C. Keamanan daerah menjadi tanggung jawab Pemda. D. Kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab Pemda. E. Kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemda. Jawaban yang benar adalah C. Keamanan menjadi tanggung jawab Pemda. Ini yang kecualinya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan. Nah, yang ini pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Berikutnya,
Soal 7. Lembaga negara yang berwenang mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah: A. Mahkamah Agung, B. Presiden, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Konstitusi, E. Kejaksaan Agung. Jawaban yang benar adalah C. Komisi Yudisial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, negara membentuk komisi yudisial yang memiliki wewenang untuk 1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhan martabat, serta perilaku hakim. 2. Mengusulkan nama calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya, soal 8. Menteri yang diberi tugas menangani bidang khusus yang tidak ditandatangani oleh kementerian disebut A. Menteri khusus, B. Menteri koordinator, C. Menteri non-departemen, D. Menteri negara, E. Pejabat setingkat menteri. Jawaban yang benar adalah D. Menteri negara. Menteri negara adalah menteri yang diberi tugas untuk menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh kementerian, seperti Menteri Riset dan Teknologi, dan juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berikutnya, soal 9. Melihat tingginya tingkat korupsi di Indonesia, pada tahun 2003 pemerintah memutuskan untuk membentuk suatu komisi pemberantasan korupsi. Pembentukan komisi ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor A. 5 tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2002, C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Jawaban yang benar adalah C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Berikutnya, soal nomor 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang tugas dan wewenang salah satu komisi negara, yaitu A. Komisi Pemberantasan Korupsi, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, D. Ombudsman Republik Indonesia, E. Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha. Jawaban yang benar adalah E. Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang tugas dan wewenang Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha. Berikutnya, soal 11. Tugas dan wewenang dari lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, B. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, C. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, D. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, E. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,
Jawaban yang benar adalah C. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi dan bukan merupakan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah. Berikutnya, soal 12. Ruang lingkup kerja Komisi 1 DPR meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. Hak asasi manusia, B. Pertahanan, C. Luar negeri, D. Informasi, E. Intelijen. Jawaban yang benar adalah A. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia masuk ke dalam ruang lingkup Komisi 3 DPR. Berikutnya, soal 13. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN adalah A. Kementerian Keuangan, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawaban yang benar adalah B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Salah satu tugas dan wewenang DPR adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Berikutnya, soal 14. Salah satu wewenang dan hak presiden adalah memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. Dalam hal memberikan amnesti, presiden harus memperhatikan pertimbangan A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, E. MPR. Jawaban yang benar adalah C. DPR. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya, soal 15. Dalam hal melaksanakan hak angket DPRD, panitia angket yang telah dibentuk harus telah menyampaikan hasil kerjanya dalam waktu paling lama A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 30 hari, D. 60 hari, E. 1 tahun. Jawaban yang benar adalah D. 60 hari. Dalam melaksanakan hak angket, DPRD membentuk suatu panitia hak angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang dalam waktu paling lama 60 hari harus telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Berikutnya, soal 16. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diterangkan bahwa seorang calon hakim konstitusi harus berusia sekurang-kurangnya A. 30 tahun, B. 32 tahun, C. 35 tahun, D. 40 tahun, E. 45 tahun. Jawaban yang benar adalah D. 40 tahun. Syarat-syarat calon hakim konstitusi adalah warga negara Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum, berusia sekurang-kurangnya
40 tahun pada saat pengangkatan. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Tidak sedang dinyatakan kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Bersedia menjadi hakim konstitusi yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Berikutnya, soal 17. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga termasuk dalam ruang lingkup kerja DPR pada komisi A. Komisi 5, B. Komisi 6, C. Komisi 7, D. Komisi 9, E. Komisi 10. Jawaban yang benar adalah E. Komisi 10. Ruang lingkup kerja Komisi 10 meliputi pendidikan, kesenian, kebudayaan, pariwisata, olahraga. Berikutnya, soal 18. Lembaga negara yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial adalah A. Kejaksaan Agung, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Presiden, E. MPR. Jawaban yang benar adalah D. Presiden. Presiden memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Berikutnya, soal 19. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, presiden berhak mengajukan calon wakil presiden sebanyak A. 1 calon, B. 2 calon, C. 3 calon, D. 4 calon, E. 5 calon. Jawaban yang benar adalah B. 2 calon. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR berwenang memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden. Berikutnya, soal 20. Di bawah ini merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU kecuali A. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres, B. Menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, C. Memutuskan pembubaran partai politik, D. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1, dan DPRD tingkat 2 untuk setiap daerah pemilihan, E. Mengumpulkan data hasil pemilihan umum. Jawaban yang benar adalah C. Memutuskan pembubaran partai politik. Memutuskan pembubaran partai politik bukan merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, melainkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Berikutnya, soal 21. Yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah A. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, B. Menteri Pertahanan, C. Presiden, D. Panglima TNI, E. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jawaban yang benar adalah C. Presiden.
yang memegang kekuasaan tertinggi atas 3 kesatuan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah Presiden. Berikutnya, soal 22, yang bukan termasuk wewenang MPR sesuai amandemen Undang-Undang Dasar adalah A. Membuat undang-undang, B. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, C. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, D. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, E. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban yang benar adalah E. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Berikutnya, soal 23. Salah satu hak MPR adalah hak protokoler, yaitu A. Hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatan dalam acara-acara negara maupun dalam melaksanakan tugasnya. B. Hak untuk dilindungi setiap pernyataannya dalam setiap kedewanan. C. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. D. Hak untuk mengeluarkan pertanyaan. E. Hak untuk mendapatkan pengawalan. Jawaban yang benar adalah A. Hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatan dalam acara-acara negara maupun dalam melaksanakan tugasnya. Hak protokoler adalah hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatan dalam acara-acara negara maupun dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya, soal 24. Fungsi pengawasan DPR adalah A. Pengawasan DPR terhadap Presiden atas APBN yang ditetapkan Presiden. B. Pengawasan DPR terhadap pemerintah berupa pelaksanaan undang-undang, APBN, maupun kebijakan lain. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam hal Presiden membuat undang-undang. D. Pengawasan DPR dalam hal Presiden melantik Wakil Presiden. E. Pengawasan DPR dalam alat kelengkapan negara. Jawaban yang benar adalah B. Pengawasan DPR terhadap pemerintah berupa pelaksanaan undang-undang, APBN, maupun kebijakan lain. Fungsi pengawasan DPR pada intinya adalah mengawal kinerja pemerintah. Berikutnya, soal 25. Masa jabatan Komisi Yudisial adalah selama A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. Jawaban yang benar adalah D. 5 tahun. Masa jabatan Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun. Berikutnya soal 26. Kewajiban individu dalam toleransi hidup beragama adalah A. Saling menjunjung pada upacara keagamaan. B. Membina dan mengembangkan akidah agama. C. Ikut serta dalam upacara keagamaan. D. Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. E. Hidup berdampingan antar umat beragama. Jawaban yang benar adalah D. Menghormati pemeluk
agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Berikutnya, soal 27. Berikut ini bukan alasan Indonesia dijuluki Jamrut Khatulistiwa, yaitu A. Tanahnya subur, B. Negara kepulauan, C. Multi etnis, D. Panoramanya indah, E. Jenis kelamin. Jawaban yang benar adalah E. Jenis kelamin. Indonesia dijuluki Jamrut Khatulistiwa karena tanahnya subur, negara kepulauan, multi etnis, dan panoramanya indah. Berikutnya, soal 28. Perbedaan yang menimbulkan adanya tingkatan atau strata sosial terdapat dalam bidang A. Ras, B. Pendidikan, C. Suku, D. Agama, E. Jenis kelamin. Jawaban yang benar adalah B. Pendidikan. Kriteria yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. A. Kekayaan, kemudian kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan. Berikutnya, soal 29. Indonesia adalah negara yang bineka apabila dilihat dari A. Jenis kelamin, B. Sistem politik, C. Budaya, D. Bahasa nasional, E. Nenek moyang. Jawaban yang benar adalah C. Budaya. Indonesia adalah negara yang bineka apabila dilihat dari budayanya. Berikutnya, soal 30. OTK digunakan oleh masyarakat di pedalaman Papua, sedangkan sarung digunakan sebagian besar masyarakat Jawa, Sumatera, dan Bali. Perbedaan pakaian tersebut merupakan salah satu bentuk wujud budaya, yaitu A. Pemikiran, B. Mentifak, C. Artefak, D. Perilaku, E. Ide dan gagasan. Jawaban yang benar adalah D. Perilaku. Budaya dalam wujud perilaku atau aktivitas berpola menurut ide dan gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan di foto atau di film. Contoh, perbedaan cara berpakaian di masing-masing daerah. Baik, sekian pembahasan 30 soal tes wawasan kebangsaan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembahasan tes CPNS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.